Oke gengs, apa kabar? Oke ya, kita bahas hari ini saham minggu ini dan saham harian buat besok ya. Analisa saham dan rekomendasi saham untuk harian dan mingguan guys. IHSG merah karena fear varian baru dan saham-saham ini bisa dilihat sebelum IHSG rebound. Jadi guys, kemarin tiba-tiba IHSG drop ya, kalau nggak salah, dan sebenarnya dropnya tuh gara-gara hampir seluruh dunia ya guys ya yang drop gitu ya. Jadi dropnya itu kalau nggak salah nih gara-gara ini nih guys ya. Omicron ya varian ya. Nah ini yang membuat seluruhnya rempong ya, seluruhnya termasuk world ya. Nah, yang membuat ini sebenarnya udah banyak di negara-negara lain, udah banyak terdeteksi ya guys ya, tetapi memang lebih banyak tuh di Afrika Selatan dan di Hong Kong jadi pintu masuknya, Afrika Selatan juga jadi pintu masuknya, lalu juga di negara-negara lain yang main di Eropa yang banyak orang masuk ya, dari Botswana, South Africa dan yang lain-lain. Jadi dari situ guys, nah sekedar ini ya yang membuat orang menjadi rempong juga adalah gara-gara katanya mutasinya tuh lebih rapid ya dibandingkan varian Delta. Nah, jadi dan ini gara-gara kalau nggak salah ada yang nggak pakai vaksin dan dia bermutasi atau gimana gitu ya, gue kurang begitu ngerti. Nah, tapi menurut gue yang kayak begini-begini guys akan berlangsung mungkin tunggu sampai ada news berikutnya, karena yang paling penting adalah bagaimana reaksinya terhadap vaksinnya sendiri gitu ya, baik itu Pfizer dan yang lain, dan apakah memang dibutuhkan booster yang ada sekarang ya. Nah itu yang menjadi menjadi pertanyaan. Tentunya sebelum pertanyaan itu atau news itu keluar, maka akan ada doji di IHSG gitu ya, dan di Eropa gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan recovery gitu ya, impactnya dengan ada varian baru ini, bagaimana dengan recovery, terutama kebijakan US, China gitu ya, negara-negara besar yang sudah mulai recovery-nya, baik itu dengan kebijakan tapering ataupun yang lain. Nah kalau misalnya kecepatan kebijakan tapering itu bisa buah si malakama gitu ya, karena kalau nggak di tapering inflasinya akan naik tinggi, kalau di tapering lalu harus ada balance-nya dengan naiknya suku bunga gitu ya. Nah jadi hal-hal tersebut itu harus di sort out gitu ya, dan terutama oleh kebijakan central bank di US gitu ya, dan ini akan sangat ditunggu-tunggu di awal Desember gitu ya, kebijakan apa yang akan diambil dan apakah tapering akan tetap berjalan ya guys ya. Dan kalau menurut gue sih kayaknya semoga pemerintah di dunia lebih pinter ya untuk mengkarantina virus ini gitu ya. Kalau gue sih selalu coba positif aja ya, dan sementara itu ya kita tentunya harus jaga-jaga ya, mulai meningkatkan lagi prokesnya kita ya, dan yang lain-lain. Oke guys, sip, kita mulai aja. Jadi gua akan mulai masuk ke IHSG guys ya. IHSG ya, ini dia ya. Jadi kalau menurut gue nih di sini ya 648365 ya, daerah-daerah sini adalah daerah sideways-nya dia. Kalau jebol sideways-nya ini harus hati-hati ya guys ya. Overall di monthly masih oke ya guys ya, di weekly ya juga masih oke, di 482 ya, di weekly juga masih oke ya 64. Pokoknya daerah-daerah sini nih mudah-mudahan support nggak keluar ya, jadi mungkin dia sempat turun tapi nggak tembus dari 6481 nya, mudah-mudahan naik lagi ya guys ya, semoga menuju 7200 7600 apabila baik ya guys ya. Nah banyak pertanyaan menanyakan apakah window dressing akan tetap ada om gitu ya. Kalau saya sih, menurut saya ya window dressing akan tetap ada ya kalau menurut saya gitu. Jadi cuman waktunya aja. Kalau misalnya enggak, mungkin di minggu-minggu terakhir dari Desember ya. Kalau misalnya awal Desember ini masih merah gitu ya. Terus dari sektoralnya guys, dari sektoralnya
dari sektoralnya kita lihat bahwa trans masih oke ya, ber dan segala macam. Lalu ada energi mulai naik ya. Lalu ada basic ya. Kalau saya akan lihat di trans, finance, teknologi, lalu ada health ya, yang mungkin kita akan lihat juga ya, related dengan ini. Properti melemah lagi ya guys ya, seperti yang gue bilang, kalau memang PPKM dan naik dan varian baru akan merebak gitu ya, ini properti malah akan munjrek lagi, jadi harus hati-hati ya guys ya. Tapi mungkin kalau yang lain-lain mungkin akan naik ya, seperti itu. Oke. Nah, kita bahas mengenai saham-sahamnya mungkin ya guys ya. Bentar ya. Saham-sahamnya pertama kita akan bahas. Bentar ya. Alright, kita masuk ya ke saham-sahamnya yang ada di sini. Pertama saya akan kasih yang daily ya sebelum kita bahas. Ya, yang pertama adalah, bentar ya. Yang pertama adalah mana nih? Yang pertama IMPC guys, di harian ya. IMPC kalau menurut saya lumayan seru ya guys ya. SL di bawah 2360, beli di area 2440 menuju 2700 2800 IMPC ya guys ya. Lalu yang kedua adalah TRJA kalau menurut saya juga seru ya. Kalian boleh coba beli di 414 atau 378, SL di bawah 360 ya guys ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke 550 ya. Lalu setelah itu ada DMAX dan MCAS. DMAX ya. DMAX kalau menurut gue satu nanti akan ada kejutan nih kalau menurut gue. Ceder ya, mudah-mudahan nyampe 3670, SL di bawah 2700 dan 2500 ya. Lalu setelah itu ada MCAS. MCAS juga sama ya guys ya, udah jalan nih ya. Mudah-mudahan sih akan lancar ya, SL di bawah 14.500 dan 12.375 ya. Lalu setelah itu ada apa lagi nih? Ada Silo dan TLKM. Silo ya. Silo kalau menurut saya juga bakalan seru ya, untuk dicopet juga oke, buat di swing juga oke. Tapi kalau swing coba ambil di 10.100, SL di bawah 9425 menuju 12.350 ya. Lalu setelah itu ada TLKM dan Aldo. TLKM ya lagi koreksi ya, tapi kalau menurut gue tunggu di 3920, SL di bawah 3830, kalau mantul ya bisa menuju 4500 ya. Lalu Aldo ya, SL di bawah 825 guys, beli di area 860, mudah-mudahan menuju 1040 ya. It's good ya Aldo ya gitu. Lalu setelah itu ada Pura. Kalau menurut saya ini bakalan lancar ya, kalau dia jebol dari 62 ya, mudah-mudahan bisa nyampe 89 ya. HKMU guys, HKMU ini buat dicopet aja ya guys ya, hati-hati. Lalu setelah itu ada Babes kalau menurut saya masih akan lancar jaya menuju 4.800 ya, SL di bawah 3.200, beli di area 3.600 ya. Lalu setelah itu BBKP ya guys ya, ini kalau dia tembus dari 334 menuju 366 dan 440 ya, SL di bawah 296 ya. Lalu setelah itu ada BES ya, BES SL di bawah 1880, beli di area 1975, masih lancar jaya nih guys ya, mudah-mudahan nyampe 2400 2600 ya.
Lalu setelah itu ada Mark ya, beli di area sini ya guys ya, 1190 1145 bawahnya menuju 1255 dan 1435 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Vici ya, ini juga seru ya, SL di bawah 510, beli di area 565, mudah-mudahan nyampe 675 ya. Lalu setelah itu ada SKRN Super Crane Mitra Utama, ini juga seru ya, apalagi kalau tembus 870 menuju 995, SL di bawah 810 ya. Lalu setelah itu ada Luk Jaya Soho, LUCK kayaknya sih buat copet aja ya guys ya, hati-hati ya kalau ini, tunggu di gap ya kalau mau swing ya, ini dicopet aja. Lalu Jaya juga sama guys ya, dicopet aja ya, berapa persen lumayan. Lalu setelah itu ada Soho ya, SL di bawah 925, beli di area 6.300, target 7.200 ya. Lalu setelah itu ada Bluebird ya, di trans ya guys ya. Ini kalau jebol dari 1665 bakalan lancar lagi ya, SL di bawah 1530 ya. Lalu setelah itu ada BBYB guys, BBYB ya, SL di bawah 1980, tembus 2200 boleh dibeli menuju area 2710 ya, dihitung lagi risk rewardnya ya guys ya. Lalu terakhir ada Cipro ya untuk harian ya. Harian Cipro kalau dia mantul besok 118 boleh dibeli ya, menuju 140 ya. Oke. Di weekly cuma satu ya guys ya, gue lihat ini adalah ada MCAS ya. MCAS di weekly kayaknya masih seru ya. Ya, tuh ya. Jadi kalau mau di hold weekly SL 1225 1075, beli di area 13.800 ya. Oke. So itu, lalu kita ngomong mengenai ini ya, stock bid. Kita lihat di sini. Pertama ada ESA dan ISSP. ESA kalau nggak disebut maka gue akan analisa secara harian ya guys ya. ESA ya, ESA kalau ini menurut saya nih, kalau dia mantul dari 388 baru bisa menuju 498. Untuk saat ini wait and see dulu guys, tunggu pantulan di 388 ya. Lalu setelah itu ada ISSP steel pipe ya, lagi koreksi ya guys ya, tunggu pantulannya aja kalau menurut saya ya. Mungkin ada pantulan di 388 juga ya. Oke. Lanjut setelah itu ada BBKP nya udah ya. Oke, lanjut setelah itu kita ngomong Om PTPP sama Wika dong Om. PTPP ya masih sideways ya guys ya, lagi kita support, hati-hati kalau jebol maka dia mungkin akan ada pantulan di 1150. Kalau dia mantul harus tembus 1340 untuk menuju area 1635. Oke. Lalu Wika kalau menurut saya kalau dia tembus 1495 baru seru ya. Untuk saat ini sideways, dan kalau dia jebol dari 1195 lupain dulu guys ya. Jadi kalau saya akan lihat di atas tembus 1450 ya. Oke. Lanjut setelah itu ada BBYB nya udah, BBKB udah, BBKP BRMS nya, PTPP nya udah ya. BRMS kalau menurut saya lagi mau tes support ya di 111, tungguin aja, kalau dia mantul baru deh ya, mudah-mudahan jalan ke 134 ya. Oke, lalu setelah itu kita ke IPOL dan BNBA. IPOL Indopoli gitu ya. IPOL kalau menurut saya juga lagi tes support ya, tunggu pantulannya, dan kalau tembus dari 196 biasa ciamik menuju area 235 ya, itu IPOL. Lalu setelah itu ada Adro, SSMS dan Indi. Adro
Adro ya guys ya, kalau menurut saya kita support ya, kalau dia mantul barulah menuju 9905 ya. Lalu Indika Energy ya masih nggak kuat ya untuk uptrend ya, jadi ini kepantul di averages 20 harinya ya, mungkin baru ada pantulan di 1530 ya. Lalu setelah itu ada SSMS ya. SSMS lagi kita support ya guys ya, tunggu aja pantulan 1195 atau 1200. Kalau dia mantul mungkin bisa ke 1345, dan kalau dia tembus bisa ke 1500 ya. Oke, lanjut. Ini ada DGNS BBYB. DGNS BBYB nya udah ya tadi ya. Masih sideways dan cenderung turun ya guys ya, apalagi kalau dia jebol dari area 720, hati-hati guys, mungkin baru ada pantulan di 645 ya. Oke. Ya tuh daerah-daerah sini. Oke. Sip. Lanjut kita ke YouTube ya. Jumat Keramat, hati-hati, PTPP Wika, oh udah semua ya. Lalu di sini ada nggak? Di sini sama-sama Amerika ada yang mau ngomongin Good Trade XAU USD ya. Nanti deh kita bikin forexnya ya. Oke, itu aja dari gua guys, semoga bisa berguna. See you, dan hati-hati besok ya. Wait and see dulu, oh, jangan kena pom-pom ya, yang beli di kemerahan, beli saat merah, saatnya nyerok apa segala macam. Sabar guys, lihat dulu. Kalau misalnya belum, ya jangan gitu ya. Wait and analyze ya, tunggu mantulnya aja, lebih enak ya. Oke, itu aja dari gua. See you, have a good day, bye bye guys.